Listen up guys, kalau ada orang atau toko yang berani mengklaim bahwa Fine Gold Antam itu lebih bagus daripada Fine Gold UBS, kemungkinannya hanya ada dua. Satu, dia nggak ngerti apa-apa mengenai product knowledge. Kedua, dia itu cuma salesman, dia mau jual barang ke kalian. Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Kemarin itu di video gue sebelumnya ada yang komen mengenai emas UBS. So kali ini gue mau ngebahas perbedaan antara emas UBS dan emas batangan Antam ya, 3 produk ini. Nah, untuk memulai kita akan melihat setiap produk ini dengan lebih detail, lebih spesifik ya. Oke, let's go. Oke guys, di sini kita akan ngebahas emas batangan atau yang kita sebut emas 24 karat. Nah, buat kalian yang belum tahu apa artinya 24 karat, 22 karat, 18 karat, boleh cek di video gue sebelumnya yang menjelaskan mengenai karat perhiasan. Oke, kita langsung masuk ke perbandingannya. Pertama, yang paling trivial dan yang paling kelihatan, kita akan membahas atau membandingkan dari sisi dimensinya. Nah, kita bahas dari dimensi emas batangannya, gold barnya sendiri ya. Gold bar dari Antam yang baru dan UBS itu dimensinya kira-kira sama, emasnya kira-kira lebarnya sama, panjangnya sama, tebalnya sama kira-kira. Sedangkan emas Antam yang lama ini dimensinya sedikit lebih kecil ketimbang yang lainnya. Tapi kalau lebih kecil otomatis dia lebih tebal, jadi lebih tahan lah, nggak gampang bengkok, nggak gampang rusak gitu ya emas batangannya. Oke, terus kita lihat dari dimensi packagingnya. Nah, ini terlihat paling besar pasti, tapi kan fleksibel gitu ya. Emas Antam packagingnya sangat bagus, tapi dimensinya tergolong lebih besar. Jadi yang paling kecil itu adalah dimensinya si emas UBS ini, paling kecil ketimbang yang lainnya. Nah, emas UBS ini bisa masuk ke dompet cowok. Kalau emas ini agak susah, kalau yang Antam ini agak susah. Tapi kalau yang UBS masuk gampang, dan dia lebih tipis ya, lebih tipis ketimbang si Antam. Kekurangannya Antam baru ini, dia itu sebetulnya agak bengkok, dia nggak bisa lurus. Terus laminasinya ini, plastik laminasi ini gampang rusak. Tapi sebenarnya kuat, awet banget, dia nggak bakal rusak sih. Kalau dibandingkan dengan kartunya si UBS ini, kartunya ini terbuat dari karton. Nah, ini kita bisa ngeliat di bagian bawah ini ada perforasi. Ini sangat nggak rapi ya, bekas sobekan gitu. Nah, ini kertas karena kartunya terbuat dari karton ini kalau kena air pasti gampang rusak. Oke, sedangkan kalau emas Antam yang lama menggunakan plastik seperti ini ya, ini plastiknya kan bisa kebuka juga, jadi emasnya gampang hilang, emasnya bisa hilang, atau sertifikatnya bisa hilang, atau kalau misalkan ada air yang masuk, kelembapan yang masuk, ini sangat mudah rusak ini, atau kertasnya ini jadi lama-lama tambah coklat gitu, menguning terus coklat gitu ya.
Oke, so dari sisi penyimpanan sebetulnya UBS yang paling gampang karena dia dimensinya paling kecil, paling tipis ketimbang yang lainnya ini. So penyimpanan dan dimensi sebetulnya UBS sudah sangat bagus. Tapi itu kan trivial, itu hanya exterior look-nya aja. Nah, kita akan lihat lebih dalam perbandingan yang lebih penting gitu ya, perbandingan yang lebih berbobot. Oke, pertama, sertifikasi. Untuk UBS, sertifikasinya itu sebetulnya hanya nih SNI. Nah, ini SNI-nya ada logo SNI-nya. Ini logonya seperti ini karena nggak kelihatan dengan kasat mata. Jadi kita harus foto makro, foto dengan lensa makro. Ya, hasil fotonya seperti ini. Nah, ini gue udah coba cari, tapi gue nggak bisa menemukan dengan detail ya. Intinya SNI ini adalah hanya sertifikasi untuk gold product. Nah, sertifikasinya seperti apa detailnya? Kalau ada yang tahu boleh tolong komen di bawah ya. Jadi si UBS ini hanya punya sertifikasi lokal atau Indonesia aja. Tapi bagusnya UBS itu dia punya stiker hologram ini. Nah, jadi kalau misalkan ditukar dengan barang yang lain, kita bisa ngeliat itu barangnya palsu apa asli. Nah, stiker hologram ini juga nggak sembarangan orang bisa bikin, karena kalau untuk bikin stiker hologram itu biasanya membutuhkan PT. Nah, untuk Antam lama, sertifikasinya sebetulnya sudah ada 2 sertifikasi. Yang pertama ini kan ini sertifikasi lokal Indonesia, yaitu Komite Akreditasi Nasional. Dan di bawah sini ada LBMA. LBMA itu London Bullion Market Association. Ini sertifikasi dari internasional. Jadi secara sertifikasi Antam lama ini pun sudah lebih bagus atau sudah satu level di atas karena memiliki sertifikasi internasional ketimbang si UBS yang hanya sertifikasinya SNI. Nah, sertifikasi ini dinaikkan satu step lebih tinggi lagi oleh Antam yang baru. Jadi Antam yang baru ini sertifikasinya ada LBMA juga dan juga ada KAN. Dan juga ada Certicard. Nah, Certicard ini sertifikasi yang bisa membuat si Antam ini bisa dicek di CertiEye barcode-nya ini. Nah, jadi secara sertifikasi ini sudah kastanya udah paling tinggi lah, udah paling lengkap, internasional, lokal, dan ditambah dengan teknologi Certicard yang membuat kita bisa mengecek keaslian produk ini dari aplikasi yang namanya CertiEye. Oke, lanjut ke tahap pengujian. 2 produk ini pasti kita nggak bisa uji. Kalau kita uji, kita harus rusak kartunya, kita harus buka, ambil emas batangannya, lalu baru kita uji. Sedangkan emas lamanya, emas Antam lama ini, atau emas retro, Antam retro ini, kita bisa uji secara langsung, kita bisa ambil emas batangannya. Jadi kita nggak khawatir kalau kita mau beli itu, kita masih selalu bisa ngecek emasnya itu asli atau palsu. Gitu. Kalau 2 produk ini, dalam tanda kutip kita hanya bisa percaya bahwa ini real product. Gimana cara ngelihatnya ya? Kalau UBS hologram stikernya masih attach dengan baik, kalau Antam itu ya kita ngecek dari aplikasi CertiEye-nya. Dari ketersediaan sebetulnya semua produk ini gampang didapetin sih, ya kan? Terutama kalau Antam itu kan ada kerjasama dengan Pegadaian dan juga kalau nggak salah dengan Bank Syariah ya. Jadi kalian bisa mendapatkan produk Antam itu di Toko Mas Bisa, kemudian di Bank Syariah dan juga di Pegadaian. Tapi sebetulnya UBS itu pun juga tergolong gampang didapatkan gitu, karena di Toko Mas itu rata-rata semuanya jual UBS. Tapi di lain sisi juga sebetulnya sekarang ketersediaan barang ini bukan pertanyaan lagi gitu, karena toko online di mana-mana banyak yang jual. So kita bisa dapetin any product dari dimanapun kita berada, nggak harus nunggu Pegadaian, nggak harus nunggu Bank Syariah, dan juga nggak harus nunggu toko emas yang ada di tempat itu gitu kan. Oke, ngebahas masalah variasi produk. Antam dan UBS kalau nggak salah sih masing-masing memiliki produk variasinya banyak banget ya. Untuk Antam kalau nggak salah mulai dari 0,5, lalu 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, dan sebagainya. Sedangkan kalau UBS, untuk model seperti ini, dia punya 0,5 gram, 1 gram, dan sampai 2 gram kalau nggak salah sih, kalau nggak salah. Nah, mulai 5 gram ke atas, packagingnya berubah. Packagingnya lebih mirip seperti Antam lama.
Tapi sertifikatnya itu sudah kartu keras, tapi tetap bentuknya plastiknya lebih kecil. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi UBS pun mengeluarkan variasi produk yang cukup bagus, dari 0,5, 1, 2, 2,5 kalau nggak salah sih, 2,5, kemudian 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 1 kilo. Fun fact-nya, variasi produk Antam itu lebih banyak. Karena Antam juga mengeluarkan seri-seri kayak seri kolektor gitu ya, seperti Antam batik itu dapetnya di Pegadaian, kemudian Antam-Antam yang custom lah. Tapi kalau yang batik itu memang dia di-pack dengan sangat keren gitu, ada kayak spesial gitu lah, special edition. Nah, jadi secara variasi sebetulnya Antam itu di atasnya si UBS. Tapi ada fun fact lagi, kalian tahu nggak kalau emas UBS itu bukan cuma dijual di Indonesia, Dubai pun menjual emas UBS. Ada satu video tentang vending machine gold bar di Dubai, namanya Gold to Go. Nah, nanti kalian boleh cek aja, boleh cari. Di situ mereka menjual emas UBS. Jadi kalau dibilang emas UBS kualitasnya lebih rendah ketimbang emas Antam, nah tanyakan lagi. Karena di Dubai pun mereka beli emas UBS. Lalu kita akan membahas masalah pamor atau mana yang lebih terkenal. Ya pasti kalau di Indonesia itu sebetulnya untuk logam mulia, Antam itu lebih terkenal. Nah, Antam ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang akan menikah juga untuk mahar pernikahan. Nah, ini juga buat kalian yang belum tahu atau mencari tips mengenai mahar pernikahan, boleh cek video gue sebelumnya mengenai mahar pernikahan. Oh ya, sedikit selingan aja buat kalian yang lagi mau mencari cincin nikah dan mau tahu cara mengukur cincin nikah dari rumah, cek video gue sebelumnya di mana kita bisa mengukur cincin nikah menggunakan smartphone. Kalau UBS sendiri memiliki pamor lebih kepada perhiasan-perhiasan emas. Tapi UBS pun mengeluarkan fine gold ini juga sudah lama ya. Jadi bukan ecek-ecek juga. Oke, yang paling terakhir dan yang paling penting, kita harus membicarakan masalah harga. Harga emas Antam lagi naik sekali dan kalian boleh cek di video gua sebelumnya kenapa emas Antam naiknya sangat drastis sekali. Nah, kalian boleh lihat dan dari video itu juga gua udah menjelaskan bahwa emas Antam ataupun fine gold yang lain ini ya, itu ada dua harga, yaitu harga beli dan juga harga buyback. Jadi harga beli itu harga kita beli ke toko dan buyback itu harga toko beli baliknya itu berapa. Untuk membahas perbedaan dari ketiga fine gold ini, kita juga harus membicarakan mengenai harga beli dan juga harga buybacknya ini. Karena ini bisa menjadi suatu faktor yang paling menentukan pada saat kita mau mulai investasi emas. Contoh untuk hari ini, harga KIM hari ini kira-kira di angka 785.000. Untuk kedua produk yang ini, yaitu UBS dan juga Antam yang lama, harganya selisih tidak terlalu banyak. Perbedaannya hanya 10.000. Nah, hari ini emas UBS dijual dengan harga 830-an dan emas Antam lama ini dijual di harga kurang lebih 840-an. Sedangkan Antam Press ini ada di level yang di atasnya deh. Ini 1 gramnya hari ini dijual dengan harga di atas 900.000. Jadi perbedaan harga belinya ini itu hampir 70.000 per gram. Tapi harga buybacknya hari ini sama, yaitu di 785. So, listen up guys. Kalau ada orang atau toko yang berani mengklaim bahwa fine gold Antam itu lebih bagus daripada fine gold UBS, kemungkinannya hanya ada dua. Satu, dia nggak ngerti apa-apa mengenai product knowledge. Kedua, dia itu cuma salesman, dia mau jual barang ke kalian. Gue nggak akan bilang kalau emas Antam itu lebih baik daripada emas UBS, atau emas UBS lebih baik dari emas Antam. Gue akan bilang keduanya itu sama. Sekarang tinggal tujuannya aja. Kalau kalian tujuannya investasi, maka kalian mengarah ke satu produk. Kalau kalian tujuannya untuk mahar atau pamor, kalian akan mengarah ke satu sisi.
Tapi itu bahasan kita di video selanjutnya, di mana gue akan memberikan tips untuk memulai nabung atau investasi emas. So guys, gue rasa udah cukup detail penjelasan gue kali ini. Dan kembali lagi kepada kalian, mana produk yang kalian lebih sukai. Akhir kata, semoga video gue membantu buat kalian yang mau mencari emas batangan. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang juga suka berinvestasi emas. So thank you guys buat yang udah dengerin dari awal sampai akhir video ini. See you on the next video. Bye-bye.